Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pada kesempatan sore hari ini beliau Bapak Eka Dadi Mahendra selaku Camat Putra Rumbia, yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bapak Budi Atmoko, dan yang saya hormati Pak Waris SPDI selaku Ketua BPK, dan yang saya hormati Pak Heri, Pak San, Pak Peri, dan Pak Nyoman, Bu semuanya kabeh lah, Bu Yuli, dan wabil khusus ini juga Pak Tri yang hadir daripada satu persatu semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati dan yang senantiasa memberi arahan untuk majunya kampung di Binagaraya Baru. Kedua kalinya ini tak juga lupa, ini para sesepuh hadir. Ini semua yang hadir adalah KPM BLT. Bu, jenengan kan pergi kan opo? Iki Pak Bayan iki berarti sing salah ngundang iki. Mau tak tekoki kon ngopo diundang Pak Bayan. Sebenarnya ngono Pak, aku bingung kan gitu. Jadi yang terundang ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan seluruh aparatur kampung, anggota BPK dan juga wakil bendahara BUMK hadir, KPM juga hadir, kader posyandu juga hadir sesuai dengan yang terundang. Pak Eri hadir, alhamdulillah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka monitoring dan evaluasi dana desa tahap 1 tahun 2025 serta pembagian BLT desa. Salatullah wassalamuhu ala habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam keadaan yang lesu letih, baik yang berpuasa ya sudah menjadi tanggungannya, yang nggak berpuasa juga tidak apa-apa, karena hari ini sunnah, namun sunnahnya sunnah muakkad. Jadi yang berpuasa ya saling menghormati, yang tidak puasa juga saling menghormati, itu aja. Jadi mohon maaf di sini nggak ada suguhan. Ini berdalih karena hari ini puasa Pak, nanti nggak ada suguhan. Pas KPK barunya pas gitu. Ya momennya pas sekali. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat. Biasanya kalau BK baru selalu ada gitu aja. Jadi yang pertama sambutan, karena Pak Kepala Kampung tadi mengisyaratkan kepada saya untuk mewakili pada kesempatan sore hari ini, untuk sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ketua BPK kepada Pak Waris, waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Camat yang saya hormati, para kasih, Pak Peri, semuanya dari pemerintahan Kecamatan Putra Rumbia yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi hormat saya pada pendamping kampung yang saya hormati, Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan yang ini, yaitu monitoring dana kampung akan selalu ditambah olehnya. Amin Allahumma amin. Keduanya sholawat tertentu sehingga salam semoga tetap tercurah terlimpah pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, tentu sambutan ini tidak akan sama dengan yang aslinya, karena kita cuma wakil, tentunya tidak sama dengan yang saya wakili. Terima kasih tentunya kepada semua pihak yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya kebetulan hari ini juga bersamaan dengan Arafah, kepada jamaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji.
ataupun melaksanakan rukun Islam yang kelima, tentunya pada hari ini adalah puncak ibadah daripada jamaah haji. Tentunya kita bisa membantu dengan doa, semoga ibadah mereka yang melaksanakan ibadah haji pada kesempatan bulan ini mendapatkan kelancaran, sehingga nantinya pulang dengan gelar haji yang mabrur atau mabrurah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu pada kesempatan hari ini kita juga sangat berterima kasih kepada Bapak Camat serta unsur pemerintahan kecamatan, tentunya pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam monitoring dana kampung, tentunya sebagai tonggak kesemangatan kami, terutama pada kasih pemerintahan kampung, tentunya sehingganya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Mungkin kalau kita nggak ada monitoring, ya tentunya kita nggak ada kesemangatannya lebih. Nah, tentunya dengan adanya monitoring kita dapat melaksanakan ketertiban kita, kedisiplinan kita, serta tanggung jawab kita sebagai wakil daripada masyarakat ataupun pemerintahan Kampung Bina Karya Baru. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tidak banyak panjang lebar, tentunya banyak kesalahannya, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih dari Ketua BPK. Selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Putra Rupiah, kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Bina Karya Baru, yang saya hormati Ketua BPK beserta anggotanya, yang saya hormati Sekretaris Kampung dan seluruh jajaran, kepala dusun, RT mungkin yang hadir, dan seluruh para kasih, para kaul, para kadus, yang saya hormati rekan saya di sini diri, seluruh para kasih, kasubag, yang saya hormati pendamping kampung Mas Triano dan Bapak Ibu penerima bantuan langsung tunai PRT Kampung Bina Karya Baru. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa sholawat, salam, sanjungan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan salawatnya di Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saya hormati, kita panjang yang saya sampaikan. Mungkin ini kegiatan yang dadakan, tapi kalau dadakan termasuk kalau kampung sudah terbiasa. Yang saya sampaikan yang pertama yaitu mengenai administrasi SPJ-an. Mungkin kalau Bina Karya Baru sudah selesai semua belum Mas Eli? 2003 2004 dan 2003 2004 dulu udah ya. Ini jangan sampai seperti kampung-kampung yang lain 2003 sampai saat ini belum, 2004 sampai ini belum. 2005 ya untuk Bina Karya ini. Alhamdulillah administrasi 2023 2004 Bina Karya Baru sudah, berarti sudah mentaati. Dan saya menginginkan, karena administrasi ini kita di kecamatan ini juga dikejar-kejar, maka mungkin nanti tahun 2005 ini semoga terlaksana dengan baik juga di Kampung Bina Karya. Yang kedua juga saya sampaikan, karena yang harus kita lakukan sekarang yang paling utama adalah tentang perubahan. Ini izin Mas Sekretaris, perubahan ini karena ada syaratnya, sudahkah pengambilan tahap 1 60%? Itu yang pertama. Yang kedua, diwajibkan notaris Koperasi Merah Putih itu selesai. Makanya mohon ketuanya suruh menelpon pihak notaris gimana caranya secepatnya. Karena untuk pencairan perubahan ini
kita syaratnya paling utama itu. Yang pertama mengenai 60% pengambilan tahap 1, yang kedua adalah salah satunya itu tadi notaris. Nih, makanya Putra Mulia yang sudah satu kampung ini di Bina Karya Jaya sudah itu untuk perubahan. Terus yang selanjutnya kemarin sudah saya kumpulkan kasih pemerintahan. Siapa kasih pemerintahan? Nah, kasih pemerintahan sama kepala dusun. Coba yang udah saya sampaikan ini dilaksanakan. Saya nggak muluk-muluk, ini izin Pak Lurah, yaitu mengenai siskambling itu satu dusun satu aja. Satu dusun satu aja untuk siskambling. Untuk kegiatan gotong royong 2 minggu sekali terserah di mana. Nah, ini adalah kegiatan yang nantinya dihubungkan melalui sosmed yang sudah saya ini, TikTok, Facebook, ini semuanya ada penilaiannya. Dan di grup camat itu tahu bahwa Kecamatan Putra Mulia kampung ini kegiatan. Namanya Opopol Bank Opopol itu ya, kalau dikait-kaitkan dengan ini makanya tugasnya operator dan kasih pemerintahan ini cepat dilaksanakan. Itu, ini yang sudah terlaksana kayaknya di Raja Jaya Mako. Nih, makanya saya mohon kawan-kawan di sini kekompakannya itu yang harus kita lakukan. Terus yang kedua saya kumpulkan ini PBB. Nah, ini PBB sudah mulai menginjak bulan 6 dan saya sampaikan bulan 6 tanggal 25 itu terrealisasi minimal 70% dan akhirnya nanti di September harus lunas. Nih loh, Pak Tadi nanti ditanya apakah ada kendala, karena memang ini ada kendalanya di RT Pak Ketua BPK, karena penggajian RT mulai saat ini nunggu perubahan. Makanya kalau perubahan itu cepat selesai, insya Allah gajian RT tetap terselesaikan walaupun jumlahnya tinggal 200.000. Ini ya, nanti tolong PBB itu. Terus ini sudah mendekati juga, dan kebiasaan kita untuk merencanakan anggaran pembangunan ini kita sudah mulai di bulan 6 untuk penganggaran 2026 Mas Ari. Nah, ini pusat produk stunting dan sebagainya. Nah, ini akan dilaksanakan juga untuk nanti pembangunan atau anggaran untuk 2026. Dan saya minta ini Mas Ari dan kepala kampung, jangan kita hapus kegiatan musdus ya, apa? Musdus dulu. Nah, musdus karena awal untuk musyawarah kampung kita harus musdus dulu. Ini kelihatannya semua tembakan semua sekarang. Maksud saya tetaplah walaupun dua dusun dijadikan satu ataupun 3 dusun dijadikan satu, karena ini aspirasi. Ini belajar lah, jangan itu dulu terus sudah dilakukan. Mulai tahun-tahun kemarin udah di memang apa Jawa ini terlalu bertele-tele kebanyakan dan enggak. Ini dasarnya. Kalau seandainya ditanya pada waktu itu ada saksi dan berita acaranya, gitu loh. Nah, jangan terhapus, bosok kerja bakti terhapus, iskandar terhapus, postis terhapus, kegiatan. Nah ini tolong juga diperhatikan kepada kawan-kawan di bawah, karena itu tadi kita sudah mulai dengan persiapan anggaran 2026. Ini nanti dimulai di bulan 6 atau bulan 7. Nah ini itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terus terakhir, ada kader PKK perwakilan, kader PKK, kader Posyandu, ada ya. Nah ini tolong juga, karena setelah kami perhatikan ini kayaknya sudah mulai kegiatan-kegiatan di kabupaten, minimal ada 5 pokja ini dikegiatkan. Pokja nanti bila diterangkan mungkin Yuli kalau tanya yang tahu pokja apa, kita ada 5 pokja yang memang naungannya bahwa kegiatan dari dulu itu ya itu aja. Makanya kegiatan PKK ini segera mungkin juga dilakukan. Karena kalau seandainya nanti mungkin ada kegiatan PKK sudah ada laporan, walaupun sedikit-sedikit belum 100% baguslah intinya seperti itu. Nah mungkin itu
segala sesuatu yang saya sampaikan, yang pada intinya saya mohon kepada seluruh jajaran, karena semakin hari kegiatan ini semakin terlalu padat, begitu juga kegiatan harus bersumber laporan. Buktinya hari ini juga kami mengadakan kerja bakti bersama ini, ya harus ada link yang dimasukkan di situ, dan itu akan dipantau oleh Dinas Kominfo. Nah, makanya saya mohon kegiatan yang ada di kampung, walaupun nggak ada camat ataupun ada camat, silahkan mempunyai dunia maya, TikTok, Facebook, dan Instagram dinamakan kampung. Ini adalah, ya kalau mau nggak mau, karena memang ini sudah musimnya, sudah zamannya seperti ini, harus kita lakukan ya. Itu terus untuk menerima PLT, Bu, alhamdulillah bahwasannya masih terpilih 12 orang Mas nih. 13 orang. Ini memang jumlah kuotanya segitu. Bukan kehendak Pak Budi, bukan kehendak Pak Cari, bukan kehendak kepala dusun. Ojo dipamerke ning lingkungan wong 13 aku untuk BLT awakmu ora boten jembatan nggih. Niku niki 2 bulan, terima 2 bulan, berarti 600 nggih. 600.000. Niki dikurangi sing semaksimal mungkin. Ngejek nek programe mengke tambah masyarakat sing dibagi nggih ditambah. Ini programnya saking mriko, saking pusat gur dijatah 13 wong kampung dengan karya baru. Nek sesuk dijatah 50, ya boleh 50. Nek sesuk dihapus, ya ojo bersulo nyalahi kepala kampung. Nggih. Iki programnya, tapi sing ngetokne jeneng-jenenge kuwi ya dimusyawarahke, Pak Kepala Kampung kabeh dimusyawarahke. Oh iki lho sing pas terima bantuan. Ngoten nggih. Pokoknya sewaktu-waktu wah mungkin soalnya bantuan nih Pak Budi. Nah, ngoten niku nggih. Terima kasih banyak kepada Pak Lurah dan seluruh jajarannya. Semoga Bina Karya Baru selalu diberikan kemudahan, kelancaran, menemukan amanah yang baik, dan menjadi bina yang lebih baik lagi. Itu aja ya. Kurang lebihnya maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih dari Bapak Camat. Ini selanjutnya langsung saja pembagian PLT kepada Bapak Kasih yang menaungi. Waktu dan tempat dipersilakan, dibantu Bu Ria. Simbolis. Satu dua nggak ada ya Pak ya? Satu ada nggak? Ini dua, ya toh? Kita PLT. Nah, dusun 3 Pak Rawat. Oke. Dua lebih. Ada nggak? Ada tangan saya kan? Terus Sulami. Ya, yang dipanggil tadi maju dulu ke depan, itu simbolis. Pak Lurah. Satu, dua, tiga, tahan lagi.
Kita sudah tidak asing lagi kaitan dengan molek karena ini agenda tahunan yang setahun 2 kali sekarang ini ya, monitoring dan evaluasi. Kita mau lihat progresnya, memonitor dan mengevaluasi, dan bisa tahap 1 itu sampai mana yang sudah dicairkan itu diapakan, kan gitu nanti, terutama di administrasi. Mungkin di administrasinya nanti kita cek ya, sama kita cek sampai dengan bulan apa Pak caranya SPJ-nya sudah selesai. Mei belum. Ya? Belum diinput. Iya, karena kemarin permintaan kami, karena ini kan sudah masuk bulan Juni, mungkin sudah mendekati tanggal 10 ya Pak ya. Pada tanggal 10 yang seyogianya SPJ bulanan di bulan Mei sudah terselesaikan. Untuk bulan April kemarin sudah disampaikan ke sama Pak tadi, dari Mei sampai April. Tarik kembali. Dan dilengkapi. Alhamdulillah belum mungkin Pak. Masih sama seperti yang kemarin ya Sur ya Sur. Masih sama. Kemarin kami belum sempat ngecek Pak, karena itu kemarin cuma untuk apa namanya ya, ketika ada tamu dari kabupaten biar kelihatan putra-putrinya sudah bagus SPJ-nya, walaupun cuma kotaknya aja ya, isinya nggak tahu kan gitu. Walaupun cuma kotaknya sudah tertera Bina Karya Baru tahun 2025 kan katanya gitu, sudah selesai berarti sampai entah belum berapa kan itu. Baik, nanti teknis seperti apa nanti silahkan untuk yang mengurusi tentang administrasi. Nanti di sini ada Pak Santoso dan Mas Triyono dan Mas Triyono untuk bagian SPJ. Nanti untuk terkait dengan perpajakan nanti silahkan korektornya dan kepala dusunnya sampai mana progresnya, karena kemarin Pak Lurah ketika kumpul di aula kecamatan sudah tersampaikan dan sudah sanggup kepala dusun sampai dengan bulan Juli tanggal 25 itu 70% beliau sanggup semua. Nah, jadi kami ingin tahu sampai dengan bulan Juni ini apakah sudah sampai 50% atau belum. Nanti silahkan laporan dengan Pak Kasih PAD untuk kepala dusun dan kolektornya terkait dengan pajak ya. Itu terus selanjutnya saya ini ya enggak, bahasa Jawa ramai idul lah kalau kampung ini, karena di bulan Juni mungkin setiap tahunnya seperti ini bertumburan agendanya, apalagi tahun ini perubahan APBK. Memang tahun ini memang harus sudah selesai, bulan Juni ini harus selesai ya kan, perubahan APBK sudah ini Pak ya, sudah RKP sudah ditetapkan kemarin ya. Kalau penetapannya sudah kemarin pas waktu ketahanan pangan sekarang. RKP ya, berarti tinggal perubahan APBK terus nanti ditetapkan. Saya kemarin berpesan jangan sampai lewat tanggal setengah 15 Juni kalau bisa ditetapkan di perubahan APBK-nya, karena nanti itu estafet. Setelah itu nanti jelas kampung ini kan sudah Juni ini dalam bentuk tim penyusun RKP untuk perencanaan tahun 2026 ya kan, bentuk tim penyusun RKP. Habis itu terus ini apa, stunting apa namanya, rembuk stunting. Nah itu sudah mulai, karena bulan Juli itu sudah harus mulai menyusun RKP. Nah apa yang disampaikan Pak Camat, karena itu mungkin tadi itu
apa ya, Pak Camat berulang kali lihat RKP ini disusun, mungkin nggak semua kampung sih, tapi ya 99% mungkin ya, tanpa musdus. Nah ini saya mohon nanti untuk tim kalau sudah terbentuk tim penyusun RKP-nya silahkan lakukan musdus dulu. Mau 2 dusun 1 tempat silahkan. Ya Pak Jare. Kalau khusus itu kayaknya adanya di RPJM Pak. Hah? Kalau RPJM. Kalau RPJM itu kalau kita masuk ke RPJM ya kita lakukan itu. Tapi kalau RKP kayaknya regulasinya nggak ada sih. Tapi kalau memang iya ya nggak apa-apa. Ya, artinya penampungan aspirasi masyarakat itu kan, ya kan sebelum kita tetapkan sebagai RKP, kita laksanakan dulu kan, itu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Lebih bagus seperti itu kan? Nah, jadi itu ya, tapi tidak terlepas dari apa isi RPJM kalau misalkan gitu Pak Jare. Ya, artinya seperti itu. Terus untuk rekan-rekan, untuk lembaga-lembaga yang ada di kampung, silahkan mulai berkoordinasi dengan sesama lembaganya. Apa-apa yang mau diperlukan nantinya, ketika tim sudah mulai kerja, sampai sudah punya bahan. Saya usulkan ini, saya usulkan ini, itu mau saya seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin. Ya, paham ya Pak? Kaitan dengan itu. Terus nanti selain Pak Ferry karena dia cek PBB, terus untuk Pak Santoso dan Mas Triyono untuk cek SPJ, Bu Yuli nanti dengan PKK posyandunya juga, yang lain kita cek fisik. Fisiknya apa Pak Jare? Tahap 1 sumur beraja 1 sama gorong-gorong lewati ya. Nah itu yang lain kita cek fisik, jadi yang lain masih sesuai fokusnya masing-masing nanti ya. Itu terus terkait dengan usul Pak Jare, saya ingin tahu untuk Kampung Bina Karya Baru ini penyerapan anggaran tahap 1 sudah mencapai 60%. Belum. Berapa persen? Info dari Pak Kolej tidak pernah menghitung persentase Pak. Saya cuma itu sendiri sekitar 45. Sekitar 45, berarti kurang 15% lagi lah minimal itu. Penyerapan secara ini maksudnya penarikan dari rekening. Iya, tahap 1 yang masuk ke rekening itu terserap sudah mencapai 60%. Belum. Artinya itu memang persyaratan untuk usul salur tahap 2, salah satunya itu penyerapan dari rekening itu. Tahap 1 yang masuk ke rekening itu harus minimal 60% dan terrealisasi terlaksanakan itu minimal 40% dari 60% tadi itu. Ya paham ya? Itu. Jadi kalau misalkan itu yang belum mencapai 60%, silahkan. Tapi yang kalau bisa, kalau syukur-syukur nanti perubahan APBK itu segera bisa ditetapkan, kan bisa mengambil ketahanan pangan. Kan itu. Ya nanti saya konfirmasi sama Pak Kolej. Ya. Koordinasi terkait dengan itu, karena kalau belum mencapai 60% nggak bisa usul salur Pak Lurah. Itu harus 60% penyerapannya dari anggaran tahap 1. Terus yang lain-lain terkait dengan syarat yang disampaikan Pak Camat tadi itu memang harus ada fotokopi akte notaris. Ya, 1. Yang kedua, surat yang tak sampaikan udah tak share semua itu kayaknya dikirim sekretaris kampung. Surat apa namanya tapi lari jenenge. Nah, itu harus ada tambahan itu. Itu sudah ini Pak ya, sudah artinya tinggal ngisi kan ya. Ya tinggal isi kan. Tapi kalau notarisnya jadi yang surat satunya itu nggak terpakai ini Pak. Surat penyerahan dokumen itu. Kalau notarisnya jadi. Surat pernyataan komitmen dukungan APBDes. Nah itu kan ada formatnya itu, tinggal ngisi. Dan itu Pak. Jadi itu untuk terkait dengan tambahan usul salur tahap 2, yang lain sama dengan tahap 1 kemarin tapi tambah realisasi kan. Itu Pak, kaitan dengan ini. Karena ini waktunya sudah sore Pak, mohon segera ayo kita laksanakan saja. Untuk yang membidangi kaitan dengan anggaran silahkan, yang
administrasi dengan SPJ-an berhadapan dengan Pak Triyono dengan Pak Santoso. Yang kaitan dengan pajak bumi dan bangunan, kolektor dan pembayaran silakan dengan Pak Ferry, laporan ya. Terus untuk Oke.